Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Hasyim akan mempresentasikan proposal Metopen guna memenuhi syarat UAS semester 5 ini. Proposal Metopen saya berjudul pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, gaya hidup, dan citra merek terhadap minat beli ulang makanan dan minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri dari 5 sub, yaitu latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat tidak lagi dibatasi oleh waktu dan jarak. Sekarang informasi dapat mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendirikan usaha yang berbasis online. Salah satunya adalah GrabFood. Melalui aplikasi GrabFood, konsumen bisa memilih dan memesan makanan yang diinginkan hanya melalui smartphone tanpa langsung menuju ke lokasi. Di Kecamatan Jepara sendiri, Grab sudah mulai ada sekitar tahun 2018 atau 2019. Namun mulai diminati yaitu baru di tahun 2020. Alasan GrabFood berkembang pesat di Kecamatan Jepara dan sekitarnya adalah karena di wilayah tersebut banyak kantor-kantor atau sekolah-sekolah di mana baik pekerja maupun mahasiswa-mahasiswinya memiliki waktu istirahat yang terbatas, sehingga lebih efektif dan efisien apabila membeli makanan atau minuman melalui GrabFood daripada harus datang langsung ke lokasi kedai tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup. Sebelum ruang lingkup saya jelaskan, ini ada sedikit tambahan, yaitu fenomena-fenomena mengenai variabel-variabel yang saya gunakan, yaitu ada 4, yaitu kemudahan penggunaan, gaya hidup, citra merek, dan juga minat beli ulang. Yang pertama adalah fenomena kemudahan penggunaan. Kemudian penggunaan dapat diartikan keadaan apabila seorang menggunakan suatu sistem tertentu dapat mempermudah orang tersebut melakukan atau mendapatkan hal yang diinginkan tanpa mengeluarkan pengorbanan yang besar. Fenomena yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan adalah di mana masyarakat zaman sekarang menginginkan serba instan dan praktis serta mudah. Dengan kemudahan penggunaan, aplikasi yang ditawarkan oleh GrabFood membuat masyarakat bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Variabel yang kedua yaitu gaya hidup, yaitu kombinasi dari berbagai macam faktor secara totalitas dapat dengan dilandasi oleh sistem kepercayaan atau sistem nilai di dalam praktiknya. Fenomena dari gaya hidup yaitu seorang yang memiliki gaya hidup baik akan cenderung memilih makanan yang sedang ngetren atau memiliki harga yang lebih mahal daripada makanan dengan harga yang standar. Variabel yang ketiga adalah citra merek. Citra merek sendiri itu bisa diartikan persepsi yang dipercaya secara penuh oleh pembeli. Citra merek itu sendiri diciptakan karena adanya realitas yang ada sehingga saat ada suatu produk akan melakukan promosi harus sesuai dengan keadaan produk tersebut. Citra merek yang telah memiliki nama baik di mata pelanggan akan menciptakan suatu sifat positif kepada para konsumen. Fenomena dari citra merek yaitu seorang yang sudah terpengaruh citra merek suatu produk maka sulit untuk berpindah ke produk yang lain yang sama jenisnya meskipun ada perubahan rasa ataupun harga pada produk tersebut. Sehingga saya sebagai penulis tertarik membuat judul pengaruh persepsi kemudahan penggunaan gaya hidup citra merek terhadap minat beli ulang makanan dan minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Yang kedua adalah ruang lingkup. Dalam penelitian ini saya menetapkan 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama permasalahan yang muncul berkaitan dengan kemudahan penggunaan, yaitu seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi sehingga pengguna tidak bingung serta mudah dalam menggunakan aplikasi GrabFood tersebut. Yang kedua, permasalahan yang muncul berkaitan dengan gaya hidup, yaitu pengaruh kehidupan sehari-hari, apakah lebih cocok membeli melalui aplikasi atau sebaliknya. Ketiga, permasalahan yang muncul berkaitan dengan citra merek, yaitu adanya persepsi penilaian produk yang dibeli apakah sesuai dengan citra mereknya atau berbeda dengan realitas sebenarnya. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, apakah minat beli
ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya dapat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan? Yang kedua, apakah minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya dapat dipengaruhi oleh gaya hidup? Dan yang terakhir adalah apakah minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya dapat dipengaruhi oleh citra merek? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya yang dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan. Yang kedua, untuk mengetahui minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya dipengaruhi oleh gaya hidup. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya dipengaruhi oleh citra merek. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya bedakan menjadi dua, yaitu bagi penulis dan juga bagi objek yang diteliti. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, gaya hidup, dan citra merek terhadap minat beli ulang makanan dan minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Sedangkan bagi objek yang diteliti sebagai bahan masukan atau dalam menganalisis atau memperbaiki mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, gaya hidup, dan citra merek terhadap minat beli ulang makanan atau minuman melalui aplikasi GrabFood. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Dalam landasan teori ada 4, yaitu teori kemudahan penggunaan, teori gaya hidup, teori citra merek, dan teori minat beli ulang. Yang pertama adalah teori kemudahan penggunaan. Faktor ini biasanya berkaitan dengan penggunaan dari aplikasi tersebut. Untuk para calon konsumen yang menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya akan mengalami kesulitan apabila tidak mengetahui langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi ini. Sementara itu untuk konsumen yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini bisa dipastikan tidak menemui kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah teori gaya hidup. Gaya hidup pada keadaan psikografis dari seorang yang merupakan gambaran dari pola hidupnya psikografis atau gaya yang mengacu pada aktivitas, interest, opinion konsumen. Cara lebih rinci memusatkan perhatian pada apa orang-orang suka lakukan, apa lingkup minat mereka, dan apa pendapat orang-orang tersebut tentang berbagai hal. Yang ketiga, teori citra merek. Citra merek merupakan sebuah persepsi dari sebuah produk atau jasa yang selalu melekat pada ingatan konsumen. Citra merek sebuah produk atau jasa yang dibuat suatu perusahaan dengan tujuan agar selalu dalam ingatan para konsumen, sehingga bisa tercipta. Citra merek bisa tercipta melalui kemasan, nama produk itu sendiri, warna, logo, iklan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, terakhir, teori minat beli ulang. Minat beli ulang merupakan sebuah komitmen dari konsumen yang menunjukkan perilaku pembelian ulang setelah dilakukannya evaluasi terhadap pembelian yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, saya akan menerangkan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil beberapa sumber, yaitu Riana Puspitasari, Imelda Aprileni. Yang kedua, Ahmad Fajar Syaiful Hamid. Yang ketiga, Elok Faikotul H. N. Rahma M. Gufron. Yang keempat, Siva Atskia Kori Yohana Rina Parlina. Yang kelima, Rena Dwi Wijastuti Nidia Cantika. Dan yang terakhir adalah Ainun Fadila. Di dalam penulisan yang dibuat Riana Puspitasari dan Imelda Aprileni, ini variabel bebasnya yaitu kemudahan penggunaan, kualitas pelayanan, promosi, dan minat beli ulang dengan metode analisis yaitu purposive sampling. Yang kedua, Ahmad Fajar Syaiful Hamid, variabel bebas dan terikat yaitu produk halal, kualitas layanan, gaya hidup, dan juga variabel terikatnya minat beli ulang dengan analisis metode analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, Elok Faikotul H. N. Rahma dan M. Gufron, variabel bebasnya yaitu produk halal, kualitas layanan, citra merek, dan variabel terikatnya minat beli ulang dengan metode analisis statistik. Yang keempat, Siva Atskia Kori Yohana Rina Parlina, variabel bebasnya electronic word of mood, brand image, dengan variabel terikatnya minat beli dengan metode analisis teknik analisis regresi linear berganda. Yang kelima, Retno Dewi Wijastuti dan Nidia Cantika, ini variabel bebasnya harga, citra merek, kualitas layanan, dengan variabel terikat minat beli ulang dengan metode analisis teknik regresi berganda.
Dan yang terakhir yaitu yang dibuat Ainun Fadilah Aras dengan variabel bebas kualitas layanan, gaya hidup, dan variabel terikatnya pemilihan gerai makanan, dan melakukan teknik analisis regresi linear berganda. Yaitu kerangka pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu kemudahan penggunaan, gaya hidup, citra merek, sedangkan variabel terikatnya adalah minat beli ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan. Faktor ini biasanya berkaitan dengan penggunaan dari aplikasi tersebut. Untuk para calon konsumen yang menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya akan mengalami kesulitan. Namun apabila lama-kelamaan sering menggunakan aplikasi ini bisa menjadi mudah. Sehingga saya mengambil sumber dari Imelda Aprileni dan Riana Puspitasari menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Menurut Kohler dan Armstrong tahun 2008, gaya hidup adalah pola hidup seorang yang diekspresikan dalam keadaan fisiografis seperti yang saya jelaskan di atas, mengacu pada aktivitas, interest, opinion konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Saiful Hamid tahun 2019 menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli ulang. Dan yang ketiga adalah citra merek, merupakan sebuah persepsi merek dari suatu produk atau jasa yang selalu melekat pada ingatan seorang konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elok Faikhatullah N. Rahma, Muhammad Gufron tahun 2019 menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Selanjutnya kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama saya akan jelaskan jenis penelitian. Jenis penelitian dari proposal ini yang saya tulis yaitu kuantitatif karena menggunakan sampel atau populasi tertentu di dalam penelitian ini. Yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Di sini saya menggunakan 3 sumber yaitu Riana Puspitasari, Imelda Aprileni tahun 2020, Ahmad Fajar Saiful Hamid tahun 2019, Elok Faikhatullah N. Rahma dan Muhammad Gufron. Yang pertama yang bersumber pada Riana Puspitasari dan Imelda Aprileni, ini variabelnya kemudahan penggunaan. Sedangkan definisi operasional variabel yaitu kemudahan penggunaan dapat didefinisikan menjadi suatu taraf atau keadaan di mana seorang confident bahwa menggunakan memakai sistem eksklusif NIR dibutuhkan bisnis apapun, free of effort, atau menggunakan istilah lain teknologi tadi yang bisa menggunakan atau gampang dipahami sang pengguna. Yang kedua, berdasarkan tulisan dari Ahmad Fajar Saiful Hamid dari tahun 2019 dan variabel gaya hidup. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan tulisan Elok Faikhatullah N. Rahma yaitu variabel citra merek. Freddy Rangkuti, citra merek atau brand image adalah persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. Halnya sama penulisnya yaitu Riana Puspitasari dan Imelda Aprileni, namun variabelnya beda yaitu variabel terikat minat beli ulang. Minat beli adalah perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmennya dalam melakukan pembelian. Selanjutnya saya akan menerangkan data dan sumber data. Data yaitu gabungan dari beberapa faktor yang direalisasikan dalam bentuk kalimat, kata-kata, angka, atau simbol. Melalui proses pencarian serta pengamatan yang baik serta berdasarkan sumber-sumber tertentu, kita bisa memperoleh data yang akurat. Data juga dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa fakta atau deskripsi yang dapat berasal dari suatu fenomena maupun objek.
Sedangkan sumber data di sini saya ada 3 jenis, yaitu sumber data primer kuantitatif, sumber data primer kualitatif, sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sampel penelitian atau jumlah responden yang terlibat dalam penelitian. Jumlah sampel penelitian yang diambil biasanya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Respondennya yang ditetapkan oleh penulis dianggap bisa menjadikan sumber data penelitian yang mempunyai kemampuan mengenai masalah yang akan dijadikan objek penelitian. Yang kedua, sumber data primer kualitatif, yaitu sumber data primer kualitatif atau transkrip wawancara adalah informan penelitian atau jumlah responden yang terlibat di dalam penelitian. Apabila dilihat dari tingkat kemampuan atau kedudukannya dipandang mampu mempresentasikan tentang masalah apa yang dijadikan objek penelitian, maka orang tersebut bisa dijadikan informan penelitian. Yang ketiga, sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari internet, dokumen, buku, ataupun media cetak lainnya. Untuk pengutipan teori, pencantuman sumber data menggunakan running note yang meliputi pencantuman last name, tahun penerbitan buku, dan nomor halaman buku. Selanjutnya, saya akan menerangkan yaitu populasi, jumlah sampel, dan teknik pengambilan sampel yang saya gunakan. Populasi merupakan kumpulan dari suatu objek atau subjek di wilayah tertentu yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang oleh penulis kemudian diteliti untuk diambil kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi GrabFood di kawasan Jepara, yaitu berjumlah 50 responden. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah metode accidental sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan dalam penelitian adalah kuesioner dan wawancara ke responden yang telah saya tentukan orangnya. Selanjutnya, metode pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data yang saya gunakan adalah program Microsoft Office dan juga SPSS. Dan yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan teknik regresi linear berganda. Dalam melakukan analisis data, saya menggunakan alat bantu yaitu program SPSS. Demikian penjelasan mengenai proposal Metopen dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Gaya Hidup dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang Makanan dan Minuman melalui aplikasi GrabFood di Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Saya berharap proposal yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.